Di antara 5 menteri itu, 4 di antaranya kelihatan sekali tidak marah, kelihatan sekali tidak protes, kelihatan sekali tidak kecewa. Kenapa dirinya diberhentikan sebagai pembantu presiden? Tapi ini tidak berlaku kepada para pendukung Pak Budi Ari. Kita tahu bahwa Budi Ari itu adalah ketua umum relawan Jokowi, dan bahkan orang juga tahu bahwa Budi Ari itu adalah relawan politik yang paling identik dengan Jokowi hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia 3 hari yang lalu kepada 5 menteri nyatanya berefek pada lahirnya drama politik yang tidak berkesudahan. Di antara 5 menteri itu, 4 di antaranya kelihatan sekali tidak marah, kelihatan sekali tidak protes, kelihatan sekali tidak kecewa. Kenapa dirinya diberhentikan sebagai pembantu presiden? Tapi ini tidak berlaku kepada para pendukung Pak Budi Ari. Kita tahu bahwa Budi Ari itu adalah ketua umum relawan Jokowi, dan bahkan orang juga tahu bahwa Budi Ari itu adalah relawan politik yang paling identik dengan Jokowi hingga saat ini. Wajar kalau kemudian ketika Budi Ari diberhentikan sebagai Menteri Koperasi, relawan-relawan politik Jokowi yang lain menunjukkan sikap protes dan sikap kemarahannya. Sebut saja misalnya relawan politik Jokowi yang lain yang mengatasnamakan dirinya We Love Jokowi, menumpahkan rasa kekecewaannya dengan menyebut bahwa betapa pemenangan Pilpres 2024 yang lalu itu tidak terlepas dari jasa para relawan-relawan Jokowi di bawah naungan Jokowi untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jasa politik itu yang sepertinya diungkit. Kenapa kemudian Budi Ari harus diberhentikan? Bukankah Budi Ari dengan begitu banyak relawan-relawan politik yang lain terbukti mengamplifikasi kekuatan politik mereka untuk memenangkan Prabowo Subianto? Itu menurut relawan Jokowi, We Love Jokowi, bahwa jasa politik yang dimiliki oleh Budi Ari jangan begitu gampang untuk dilupakan. Dan bahkan menurut versinya We Love Jokowi ini, Budi Ari adalah menteri yang saat ini sedang serius, sedang gaspol untuk mewujudkan bagaimana Kopdes Merah Putih itu kemudian bisa terwujud di seluruh Indonesia, yang itu adalah bagian dari ikhtiar untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di pedesaan. Katanya Budi Ari, di tengah upaya seriusnya mewujudkan secara nyata Kopdes Merah Putih, tapi kemudian diberhentikan di tengah jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah statement-statement semacam bentuk ekspresi kemarahan karena Budi Ari diberhentikan sebagai Menteri Koperasi. Dan bahkan relawan Jokowi ini yang mereka menyebut dirinya sebagai We Love Jokowi selalu mengungkit-ungkit bahwa dalam Pilpres 2024 yang lalu salah satu variabel penting yang mampu mengantarkan kemenangan Pak Prabowo khususnya adalah kekuatan-kekuatan politik yang terafiliasi sebagai kekuatan politiknya Jokowi, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah sebagai drama politik, sebagai bentuk kekecewaan karena Budi Ari, sesama relawan politiknya Jokowi, itu dicopot posisinya, tak lagi menjadi Menteri Koperasi. Drama politik ternyata tidak berhenti di situ. Di pembicaraan media-media sosial kita tahu bahwa ada semacam pembicaraan yang mengarah bahwa sesaat setelah diberhentikan jadi menteri, Budi Ari itu ke-gap atau kelihatan men-unfollow atau tidak lagi mengikuti akun IG-nya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Itu kan sempat ramai diperguncingkan di media sosial. Meski tak lama setelah itu, beberapa jam setelahnya, Budi Ari kembali men-follow alias mengikuti kembali IG-nya Pak Prabowo Subianto. Publik juga membaca ini semacam ekspresi kekecewaan dan mungkin sebagai bentuk kemarahan karena Budi Ari diberhentikan sebagai Menteri Koperasi. Itu drama yang kedua. Drama yang ketiga adalah kalau kita membaca akun-akun resmi yang dimiliki oleh pro Jokowi, relawan-relawan yang selama ini paling identik dengan Jokowi, khususnya di IG, mereka juga menyebutkan betapa relawan-relawan Jokowi yang ada di daerah itu menunjukkan kekecewaannya. Kenapa kemudian ketua umum mereka, Pak Budi Ari, harus diberhentikan? Justru di tengah Budi Ari itu menunjukkan keseriusannya untuk berbakti kepada bangsa dan negara, menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan visi misi presiden yang sangat strategis terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih itu dan seterusnya. Bagi saya, ini adalah 3 variabel drama politik yang tidak berkesudahan per hari ini terus diperbincangkan dan disampaikan secara terbuka di media-media online ataupun di media-media yang terafiliasi sebagai sebuah kekuatan media sosial. Tapi overall kalau kita menghitung, bagi saya ini adalah ekspresi kemarahan, ekspresi kekecewaan, dan mungkin ekspresi ketidakpercayaan. Kenapa Budi Ari yang saat ini dan mungkin sejak lama sebagai sosok yang paling identik dengan Jokowi, ketua umum relawan yang cukup solid katanya, harus diberhentikan sebelum 1 tahun genap menjadi pembantu presiden? Inilah yang saya kira sampai detik ini menjadi isu politik yang cukup menarik dan tidak berkesudahan. Terlepas dari drama-drama politik itu, ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya, reshuffle kabinet itu sebenarnya adalah sesuatu yang sunnatullah.
pasti terjadi siapapun presidennya. Oleh karena itu bagi kita, ketika ada reshuffle terjadi pada siapapun, entah itu relawan yang katanya banyak kontribusi, banyak memenangkan dalam pilpres, atau dia misalnya berasal dari partai politik tertentu atau kelompok tertentu, dalam logika sistem presidensialisme, dia tinggal nunggu waktu kapanpun bisa diberhentikan. Karena kita tahu bahwa menteri itu adalah pembantu presiden yang siap kapanpun harus diberhentikan dan harus stop di tengah jalan. Jadi sebenarnya kalau ada menteri, pembantu, wakil menteri, kepala badan dan seterusnya itu di reshuffle, jangan terlampau galau-galau akut. Karena sebenarnya persoalan jabatan politik sebagai menteri ya itu up and down, bisa naik, bisa turun, bisa jadi menteri dan bisa kapanpun bisa berakhir. Itulah yang saya sebut sebagai hukum alam dalam sebuah reshuffle kabinet. Jadi siapapun di negara kita, kalau menjadi menteri, ya sebenarnya tinggal menunggu waktu kapan di reshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, secara signifikan adalah bahwa tidak ada orang yang kemudian menganggap kekuasaan itu abadi. Tidak boleh ada orang yang menganggap bahwa kekuasaan itu selama-lamanya. Dan itu terjadi pada siapapun. Karena suatu waktu, apapun jabatannya, apalagi cuma sebatas menteri yang pembantu presiden, yang saya kira itu bisa dalam hitungan sekejap bisa berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian para ilmuwan politik, terutama para filosof yang selalu mengatakan bahwa politik itu bukan soal hanya kekuasaan, politik itu bukan hanya soal bagi-bagi bagaimana jadi menteri, pembantu presiden, dan seterusnya. Tapi kekuasaan itu adalah soal niat baik untuk selalu mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukankah berbuat baik di negara kita, berbuat baik kepada bangsa dan negara, tidak harus jadi menteri, tidak harus jadi wakil menteri, tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi kepala badan, dan seterusnya. Mengabdi dan bersungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara, menjadi rakyat biasa pun juga bisa menunjukkan keseriusannya, berjuang sepenuh hati demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dua hal ini bagi saya secara signifikan dan secara penting, bahwa jangan pernah menganggap kekuasaan itu abadi. Tak ada yang disebut dengan kekuasaan abadi. Kekuasaan itu ada zamannya dan ada musimnya. Jadi jangan terlampau galau ataupun sebal ketika kemudian tiba-tiba itu diganti di tengah jalan. Nah, yang ketiga, terkait dengan reshuffle kabinet, mungkin Pak Budi Ari dan para pendukungnya kaget bahwa posisi politik mereka itu seakan-akan tidak tersentuh dan tidak akan tergantikan. Mungkin karena Pak Budi Ari teridentifikasi sebagai orangnya yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Harus kita pahami, ketika Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, itu sudah secara perlahan menunjukkan Prabowo Subianto itu ingin tegaskan bahwa siapapun dia, kalau kinerjanya tidak oke, tidak perform, tidak maksimal, nggak peduli dia dari lawan, tidak peduli dia dari partai politik, tidak peduli dia bagian dari kelompok kepentingan manapun, kalau layak diganti, kalau layak di reshuffle, dan itu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, reshuffle kabinet yang belakangan ini dilakukan oleh Presiden, ini adalah langkah genuine, langkah cerdas dan langkah jitu, tentu untuk membenahi begitu banyak kekurangan-kekurangan di kabinetnya. Inilah yang saya kira bahwa dalam sistem presidensialisme, presiden itu di atas segala-galanya. Dia punya hak untuk menentukan apakah menteri lanjut ataupun tidak. Kalau presiden melihat ada evaluasi, ada sesuatu yang harus diperbaiki, wajar kalau kemudian mengganti sejumlah menteri yang... Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Budi Ari, yaitu Sekjen, Ketua Umumnya Projo, teman-teman, yang juga Menteri Koperasi, itu dipecat oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, ini menuai pembahasan yang masih hangat, lantaran para pendukungnya Budi Ari ini seolah tidak terima dengan apa yang dilakukan Prabowo terhadap dirinya, ya sepertinya para pendukung Jokowi ini sudah mulai kocar kacir, ya, karena kalau kita melihat bagaimana Budi Ari ini ya melakukan sesuatu yang blunder bahkan fatal, ya, waktu ia menjadi Menteri Kominfo, ya, yang ditunjuk oleh Pak Jokowi waktu itu, dan anak buahnya waktu itu, teman-teman, ya, terlibat perlindungan situs-situs judul, ya. Maka banyak orang mengatakan bahwa tidak mungkin Budi Ari sebagai Menteri Kominfo tidak mengetahui hal itu, ya, karena hal itu sudah dilakukan di masa ia menjabat sebagai Menteri Kominfo. Nah, inilah yang menjadi perdebatan saat ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini memang luar biasa, ya. Saat ini Projo seolah-olah kehilangan arah dan kehilangan panggung, ya. Bagaimana Jokowi sudah bukan presiden dan kemudian Prabowo memecat Budi Ari. Ya, jadi teman-teman, Projo ini sekarang sudah benar-benar kehilangan arah, ya. Sedangkan Projo ya tidak mendapat jabatan, ya, namun mau tidak mau ya harus menjadi oposisi untuk Prabowo, tetapi untuk Gibran Wapres ya
mungkin dia masih berpikir. Bagaimana menurut kalian?